sekali lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Pada pagi hari ini, semua karena kebesaran Tuhan bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita yang ada pada pagi hari ini. Lagi katakan, besar Allahku, haleluya. Besar Allah.
Yesusku. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi kami semua. Haleluya. Amin. Saya yakin dan saya percaya semua yang ada di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari lambaikan tanganmu yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bilang di kiri kananmu, Yesusku luar biasa. Haleluya. Sebab dari hari ke hari kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah berakhir. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan. Turun ajar hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Sama-sama sorakan haleluya. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu haleluya. Sama-sama katakan tak berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Amin. Mari katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua katakan tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan.
kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Katakan, Kau yang memberi kemenangan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi dengan iman katakan, haleluya. Katakan, sungguh besar. Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Lagi katakan, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, haleluya. Bila Allah ada bersamaku. Amin. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam. Amin. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan.
menandingi, Allah yang tidak terkalahkan, dan Allah yang selalu menepati janjinya atas kita. Haleluya. Semua Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Katakan Kau Allah. Kau Allah pelindung, dan Dia kepastian. Kepastian hidupku. Kau Allah pelindung, kepastian hidupku. Janjimu, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Katakan Kau Allah. Amin. Dan Dia kepastian. Kepastian, kepastian hidupku. Janjimu, janjimu selalu ada bagiku, selalu Kau dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak terkalahkan. Haleluya. Dan janjinya selalu ada untuk kita. Bersama-sama katakan, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Janji yang selalu ditepati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selalu nyata janjimu Tuhan bagi kami. Setiap hari kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan Yesus. Katakan Yesus, namamu sungguh indah. Sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan Yesus, kau sungguh baik. Namamu segala pujian. Yesus, ku cinta kau selalu. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Haleluya, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Katakan, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Haleluya, mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Katakan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, Amin. ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Segala pujian bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak kepada Dia. Namamu besar. Haleluya, haleluya. Dia terlalu agung, Dia terlalu besar. Dia begitu mulia dalam hidup kita. Dia yang layak kita puji. Dia yang layak kita sembah. Patut Engkau berkata, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Haleluya semua. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Semua katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, Engkau baik dalam hidup kami. Bagian-Mu Engkau telah lakukan memberkati kami. Dan terus Engkau lakukan. Terus memberkati kami. Kami siap dengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan kiri kanan saudara kita diberkati Tuhan. Yang merasa diberkati Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Karena hidup ini hanya anugerah Tuhan. Sekali lagi lambaikan tanganmu yang masih kuat. Nah, tangan kiri yang masih kuat. Tepuk tangan yang masih kuat. Gelengkan kepala saudara yang masih kuat. Gelengkan kaki kita, gelengkan kaki kita. Goyangkan kaki kita. Kenapa saya bilang begitu? Ada 2 jemaat Tuhan sekarang yang ada di rumah sakit. Mereka perlu topangan doa kita dan mereka perlu mujizat Tuhan. Ibu Ati dan Bapak Roni
Roni dioperasi, bisul di dalam yang gak pecah, tapi Tuhan sudah tolong. Dia ada di rumah sakit Ainun Limboto. Dan Ibu Ati dari hari Sabtu malam minggu. Yang minggu lalu sudah 1 minggu ini ada di rumah sakit Alui Sabu. Ya, beliau ada mengalami stroke dan ada beberapa gangguan di kepala. Waktu hari Jumat kemarin jam 11 lewat mau setengah 12 saya ditelepon anaknya. Om, kami butuh bicara sama Om. Pak Gembala maksudnya. Kenapa Yola? Mama lagi drop dan dokter sudah panggil kami. Ini dia akan hidup kecuali dipompa katanya dadanya. Ya. Jadi ini sudah mereka butuh persetujuan dari kami. Cuma dokter bilang kalau mau dipompa karena faktor sudah tua secara medis katanya takutnya mau dipaksa-paksa. Usia sudah tua jangan sampai bagian dalam ini lagi akan mengalami gangguan. Ya, jadi dokter bilang tolong bicarakan dan anaknya telepon kami. Saya langsung segera bergegas untuk ke rumah sakit. Yang heran sebelum kami tiba, yang tadinya dia drop, dia sudah kembali sadar dalam tanda kutip. Dia kembali bisa, waktu dipanggil dia bisa goyangkan matanya. Sekalipun dia nggak bisa bicara, saudara-saudara. Artinya sebelum hamba Tuhan datang di rumah sakit, Tuhan sudah bekerja lebih dulu dalam hidupnya. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu ingat tanggal 15 Januari kemarin, teman kita dari Poso khotbah di sini tentang Elia dari Mamasa. Dia sempat punya kesaksian, bukan? Dia sakit, ada cairan di paru-paru. Lalu dia dibawa Tuhan selama 30 menit di satu tempat dan dia melihat sekujur tubuhnya yang begitu kecil. Dan dia ada di satu tempat itu terlalu bersuka cita. Dan dia berkata, saya sudah gak mau balik lagi ke dunia. Tapi Tuhan bilang, balik dulu kamu. Kamu punya tugas belum selesai. Siapa mau sangka 2 hari lalu. Dia pulang dari Manado. Jadi dia dari Mamasa, kesaksiannya bukan. Dia dari Mamasa mau ke Manado dalam rangka pertemuan Komisi Pelpri Pusat. Dia bagian dari Diakonia Pelpri Pusat. Dan dia pulang pada 2 hari kemarin baru tiba di Mamasa. Saya ditelepon teman masih pagi-pagi jam 6. Ditanya, so buka FB? Saya yang belum buka. Dibilanglah, kita punya teman sahabat karib, pendeta Leonas Masa. Dipanggil Tuhan, saya kaget. Saya tahu dia dalam perjalanan. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, jangan-jangan dia celaka. Karena statusnya dalam perjalanan. Tahu-tahu mereka tiba di Mamasa di tempat pelayanan malam. Dan paginya istrinya bangunkan. Dia sudah gak bangun-bangun lagi. Dia Tuhan sudah panggil. Saya kaitkan dengan kesaksian dia di tempat ini. Dia bilang dia ingin di sana selama-lamanya. Tuhan bilang kamu pulang dulu. Pekerjaanmu belum selesai. Tugasmu belum selesai. Tapi ternyata 2 hari lalu tugasnya sudah selesai. Indah di dalam Tuhan hidup ini. Haleluya. Ku telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Ku berdoa dan bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Ku telusuri jalan yang penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Ku berdoa dan
bersabar dalam pertolongan. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapa jalan Tuhan ku lalui badai dan gelombang. Kapalku takkan karam sebab Yesus bersamaku. Menapa jalan Tuhan ku lalui badai dan gelombang. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Yang sama-sama, yang tahu sama-sama. Ku telusuri semua penuh berliku. Ku lalui dengan hati bersyukur. Dan bersabar dalam pertolongan. Mari angkat tangan kita. Ku turuti maksud kehendak-Mu Bapa. Menapa jalan Tuhan? Menapa jalan Tuhan? Ku lalui badai dan gelombang. Kapalku takkan karam, kapalku takkan karam. Siapa? Haleluya, bersamaku. Menapa jalan Tuhan? Menapa jalan Tuhan? Ku lalui badai dan gelombang. Oh, ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Ku nanti waktunya Tuhan, Kau limpahi dan memberkatiku. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Haleluya. Maaf, ayat 30, kita langsung ke ayat 30. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-30, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saya baca sekali lagi. Lalu Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu, kedudukan yang tinggi yang diterima Sadrak, Mesak, Abednego itu enggak didoakan. Kedudukan, penghargaan, kepercayaan, suatu kehormatan yang besar yang diterima anak Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka enggak doa 3 hari 3 malam, 10 hari 10 malam, 40 hari 40 malam. Enggak.
Tetapi pemberian kedudukan yang tinggi dari Allah kepada Sadrak, dari Allah lewat raja itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, itu sebuah perjalanan yang cukup panjang. Bilang sama saya, perjalanan yang panjang. Panjangnya bukan sekedar waktu yang mereka harus lalui, tetapi ada proses kehidupan sebelum mereka bertiga ini tiba di ayat yang ke-30. Dan terkadang kita meminta mujizat yang luar biasa. Bicara tentang kedudukan yang tinggi, maka kita bicara ini tentang sebuah kepercayaan Tuhan. Katakan amin. Atau bahasa kerennya hari-hari kita dengar, ini berkat Tuhan. Ketika kita dipercayakan, maka anak Tuhan akan berkata, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Maka berkat Allah yang luar biasa yang diterima anak SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego, sekali lagi itu butuh proses yang panjang. Bukan bicara saja waktu, tetapi begitu luar biasa proses yang mereka jalani sebelum mereka menerima ayat yang ke-30 ini. Pelajaran pagi hari ini apa yang kita dapatkan dalam pembacaan ini. Ketika kita ingin diberkati lebih lagi oleh Tuhan, coba angkat tangan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan, nah gitu. Cimele sudah diberkati Tuhan. Kalau kita ingin berkat lebih lagi, mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi, terkadang waktu Tuhan itu tidak cepat. Tetapi waktu Tuhan itu butuh proses bagi kita. Dan ketika Dia memberkati kita, pujian yang sering kita nyanyikan, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan, berkat yang terbaik menurut waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, ayat yang ke-30 ini merupakan ayat kunci kita pagi hari ini. Tapi kita melihat bagaimana proses daripada Sadrak, Mesak, Abednego sebelum mereka menerima sebuah kepercayaan yang luar biasa. Mari kita melihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kepada siapa engkau mau bersandar? Kepada siapa kita mau menerima, mengharapkan berkat daripada Tuhan. Ayat yang ke-17 saya baca, jika Allah yang kami sembah, kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala dan dari dalam. Saudara perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, hendaklah raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Katakan amin. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ayat-ayat ini kisah bagaimana Nebukadnezar memaksakan lewat para menterinya, para bawahannya, berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego termasuk Daniel, diperintahkan kepada mereka, kamu harus menyembah patung-patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi 3 anak pemuda ini, mereka berkata, Tuhan yang kami sembah, Dia sanggup melepaskan kami. Titik. Tetapi dia berkata ayat yang ke-18, Tuanku, jika Allah yang aku sembah, Yesus yang kami panggil. Waktu itu belum ada nama Yesus. Di zaman sekarang yang Allah namanya adalah Yesus. Jadi saya katakan, jika Allah yang kami sembah, Dia sanggup melepaskan kami, puji Tuhan. Tapi ayat yang ke-18 dia berkata, seandainya Yesus tidak mau melepaskan kami, iman kami tidak akan bergeser daripada nama yang hebat itu. Kepercayaan kami gak akan pudar kepada nama yang hebat itu. Sebab hari ini ketika kami sembah, hari ini sepertinya Dia akan menjawab doa kami. Saya percaya ketiga anak SMA ini berkata, waktu Tuhan yang terbaik, Dialah yang akan melepaskan kami. Dialah yang akan memberkati kami. Dialah yang akan mengangkat kami. Bahkan mujizat kami akan terima tepat pada waktu. Allah akan menjanjikan pertolongan dan mujizat dalam kehidupannya. Dia berkata, seandainya Dia yang kami sembah, Dia sanggup melepaskan kami. Kalau toh Dia enggak mau menolong kami, kami tidak akan bergeser dari iman kami. Jangan heran ayat 30 ini sebuah bonus kepada orang yang berkomitmen tetap percaya Tuhan. Katakan amin.
Jangan heran berkat yang luar biasa ayat 30 mereka terima. Ternyata rahasianya di ayat yang ke-18. Sekali dia beriman, sekali dia percaya, sekali dia taat, maka untuk selama-lamanya ketiga pemuda ini taat dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Sebelum engkau menjadi saksi tentang mujizat berkat Tuhan yang luar biasa, engkau harus katakan kepada dirimu pagi hari ini sebelum engkau keluar dari ruangan ini, sebelum orang lain diberkati oleh Tuhan, maka diriku, aku akan menerima berkat-berkat itu. Berkat yang aku nggak tahu kapan dan bobotnya, volumenya besar seperti apa, tapi aku tetap percaya Tuhan, satu waktu yang terbaik dan yang tepat, berkat itu akan aku alami. Berkat bukan bicara tentang finansial keuangan, tapi berkat pertolongan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dari ayat 18 ayat yang ke-30, disinilah kita akan pelajari seperti apa proses daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Suatu waktu titah raja keluar, diberikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu dan termasuk kepada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Lalu diperintahkan semua orang yang ada di penduduk waktu itu, semua harus sujud menyembah kepada patung-patung emas. Kalau tidak akan menyembah, semua akan dihukum. Dan benar, ketika Sadrak, Mesak, Abednego menerima perintah itu, mereka tetap bertahan kepada imannya. Dan kita tahu bersama, api yang dipanaskan, api yang dilipat gandakan panasnya menjadi 7 kali lipat. Sempurna. Angka 7 dalam Alkitab itu angka sempurna. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan sesuatu. Hari ke-7 dia beristirahat karena segala sesuatu sudah sempurna. Jadi api dipanaskan sekian kali lipat menjadi api yang panasnya sempurna. Tetapi api cobaan itu tidak membuat Sadrak, Mesak, Abednego iman mereka goyah. Katakan amin. Iman yang besar mengalahkan masalah yang besar. Katakan amin. Dalam Alkitab Perjanjian Baru berkata, sekalipun kita memiliki iman seperti biji sesawi, ya betul, dia akan bisa memindahkan gunung-gunung. Apalagi saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu punya iman, bukan iman yang kecil. Iman yang besar akan mengalahkan persoalan hidup saudara. Akan membawa engkau naik langkah demi langkah. Langkah demi langkah, naik terus dalam karir. Dalam apa saja. Yang penting sekali kita percaya, imanmu jangan bergeser kepada Allah yang sudah membuat engkau ditolong dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Lalu terkaget-kaget para menteri dan raja dalam kisah ini. Waktu mereka dibuang, dicampakkan ke dalam dapur api. Berapa orang? 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Berapa orang? Berapa orang di bawah? 3 orang dicampakkan, dibuang. Feeling saya kalau manusia, jangan dulu dorang dibuang. Baru saja di dekat dapur api, kalau dorang mulai ragu, kita rasa dorang mulai baku kore. Mau masuk? Mau. Iya kan? Mau. Pasti mulai begini kan? Panas ini. Panas. Ngana lebih dulu. Logika kita bukan? Saya dari tadi pagi merenungkan bikin drama sendiri. Siapa lebih dulu ini? Siapa lebih dulu? Ngana lebih dulu. Yang jelas siapa lebih dulu Alkitab tidak bilang. Urutan 1. Sadrak masuk. Enggak ada. Urutan 2. Enggak ada. Urutan 3. Enggak ada. Pokoknya 3 dilemparkan ke dalam dapur api. Ke dalam siksaan. Yang menarik, Tuhan nampak. Dia utus malaikatnya. Bahkan dia bisa utus pribadinya. Ayat itu berkata,
Bagaimana mungkin kami lemparkan 3 orang. Tapi kelihatan mereka ada 4 orang. Saya punya iman yang besar. Sebelum Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api. Yang panas begitu sempurna, Allah lebih dulu di api. Iman saya. Saya nggak tahu iman saudara. Tapi iman saya. Allah lebih dulu. Dia bacolo di api. No, kalau Allah yang hebat yang menciptakan api. Kalau dia sudah ada di dalam api. Api bisa menjadi AC. Panas bisa menjadi sejuk. Nggak perlu politron. Nggak perlu SARP. Nggak perlu LG. Nggak perlu apa lagi. Allah sendiri yang membuat dingin suasana dalam dapur api itu. Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Ada suasana hati kita seperti di dapur api. Tapi kalau Allah ada di dalam hatimu. Suasana api, suasana enggak tenang. Enggak ada damai sejahtera, hidup susah. Kalau engkau izinkan engkau tetap berkata. Sekali aku percaya Yesus dan Yesus tetap selama-lamanya. Dia sanggup mengubah hatimu. Dari yang panas menjadi suasana ber-AC. Katakan amin. Kasih kaki kiri kanan. Yesus ada di hatimu. Tenangkan hidupmu. Kasih kaki. Yesus ada di hatimu. Dia mengubah hati kita, katakan amin. Dia mengubah hati kita, katakan amin. Yesus lebih dulu. Dari pagi saya bilang, saya tahu Yesus lebih dulu. Baru orang ancang-ancang, Yesus tunggu. Makanya api itu tidak bisa membakar mereka bertiga. Karena suasana menjadi dingin seperti di dalam eklesia ini. Karena saya lihat ada orang yang sudah dingin. Karena ini musim hujan mendung, jadi tidak seperti biasa, bukan? Jadi ada yang dingin. Seperti itulah di dapur api. Jangan takut. Bahkan ada pendeta yang ekstrim sekali. Dia bilang, saya nggak takut masuk neraka. Yang penting Yesus ada di sana. Kan logika kan nggak mungkin Yesus masuk neraka, bukan? Cuma dia gambarkan bahwa kalau Yesus ada di sana, api itu tidak akan panas. Kira-kira begitu. Saking ekstrimnya dia bilang, saya mau masuk neraka. Saya nggak mau masuk sorga kalau suasana neraka. Artinya Yesus nggak ada di sana. Betul? Tapi dia berkata, saya mau masuk neraka kalau Yesus ada di sana. Karena neraka bisa jadi sorga. Dia bisa rubah neraka jadi sorga. Itu maksud daripada pendeta itu bicara tentang suasana. Suasana. Untuk apa kita mau masuk sorga katanya. Kalau Yesus berpindah tempat dari sorga ke neraka. Karena di neraka terlalu banyak orang berdosa. Lebih baik kita masuk neraka. Ini hanya contoh. Jangan sampai habis ibadah sudah bilang begini. Bagus. Bagus. Sama dengan satu di Popayato ada koslet sedikit beberapa. Sarap dia. Lalu dia dengar pendeta khotbah. Ini benar. Tahun masih pendeta almarhum pendeta Pit Poluan. Zaman itu masih zaman trek. Lalu pendeta di trek itu. Mereka rame-rame, udah turun, si yang agak kurang-kurang sedikit, dia ikut ibadah. Kalau orang Popayato tahu namanya itu Araike. Ya, Bapak Ibu nggak usah cari mana Araike. Cuma karena ada beberapa orang Popayato jadi saya bilang saja Araike namanya. Dia ikut ibadah, lalu pendeta khotbah. Pendeta Pit Poluan khotbah almarhum. Dia bilang kita harus membunuh. Kita harus matikan. Maksudnya kita harus membunuh itu hidup lama. Kita harus matikan kedagingan kita. Saudara-saudara, yang dia hafal ini cuma kita harus matikan. Ini orang sedikit begini. Kong anak pendeta Pit Poluan, si pendeta Denny, habis ibadah dia sekedar iseng. Dia tanya begini, Arah, waktu sudah di mobil trek pulang. Arah, sudah dengar firman Tuhan tadi? Oh sudah. Apa firman Tuhan? Oh, itu pendeta bilang membunuh. Ya, aku kasih mati. Anak pendeta ini takut, dia luruskanlah. Oh, maksud tadi itu ayat Alkitab bilang itu kita harus matikan kedagingan kita bukan membunuh orang. Oh, begitu
Kita kira kita harus membunuh. Wah saudara-saudara. Jadi sebentar habis dengar khotbah dia bilang begini. Sudah, gembala saya izinkan orang pergi di neraka. Apa itu neraka? Ya kita tahu neraka lah. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yesus lebih dulu ada di sana. Suasana panas itu. Yesus datang memberikan kesejukan. Kalau sejuk hati, kedamaian. Kalau sejuk hati, ketenangan. Katakan amin. Bilang saya tenang. Saya sejuk. Saya punya damai. Saya punya sukacita. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Kalau Yesus ada, kita tinggal bersyukur. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau kita nyanyi belum ada damai, beda suasana. Pasti orang nyanyi begini. Kalau damai, itu memang tidak damai. Tapi kalau dia nyanyi begini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Wah, dia senyum-senyum. Ini dia nyanyikan sebagai tanda Yesus sudah ada dan dia tinggal bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat wajah kiri kanan, ada Yesus di wajah-wajah mereka. Haleluya. Katakan amin. Sesudah Yesus melakukan mujizat di zaman perjanjian lama, sesudah dia melakukan mujizat, maka kita melihat ini yang Allah inginkan dalam hidup kita. Apa? Ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. Tujuan Yesus melakukan mujizat kepada Sadrak, Mesak, Abednego punya tujuan. Dan tujuan Yesus melakukan mujizat kepada kita punya arti atau punya tujuan juga. Ayat yang ke-28, 3-4. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah kencang. Katakan terus. Haleluya. Tujuan Allah melakukan mujizat kepada Sadrak, Mesak, Abednego yang pertama supaya Nebukadnezar punya mulut, Nebukadnezar punya kata-kata, tidak lagi menghujat Allah yang hebat itu, katakan amin. Tidak lagi menghujat kepada Allah yang perkasa, tetapi ayat yang ke-28 berkatalah raja yang keras itu, terpujilah Allah. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika kita diberkati lewat mujizat Tuhan, jangan lupa Tuhan namanya harus kita tinggikan, namanya harus kita puji, namanya harus kita masyhurkan. Oleh dialah, karena dialah segala sesuatu, untuk dia Allah yang hebat itu. Nebukadnezar enggak pernah terpikir tadinya dia yang akan mengintimidasi, menghukum orang yang menyembah Allah yang hebat. Ternyata ayat yang ke-28, mulutnya yang tidak pernah mengenal Allah, tetapi dia berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kedua, tujuan mujizat Allah lakukan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang dikenang? Siapa yang dipuji? Siapa yang dicatat? Yang kedua adalah malaikat yang diutus sebagai seperti anak dewa yang menolong mereka. Dilihat menjadi 4 orang. Dan yang terakhir baru siapa? Terpujilah Allahnya, lalu ia mengutus malaikatnya, lalu siapa? Hambanya. Baru yang ketiga, mana ini? Nih, hambanya. Siapa hamba-hambanya? Itulah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diurapi, mereka diberkati, mereka ditolong. Tapi poin mereka ketiga dicatat. Yang pertama, pembuat mujizat itu dipuji oleh Sadrak, Mesak. Lalu malaikat yang diutus sebagai anak dewa. Dan yang ketiga baru hamba-hambanya.
Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan setengah menit sampai 1 menit. Engkau hidup karena mujizat Tuhan. Kita ada karena mujizat Tuhan. Maka tepuk tanganmu itu hanya untuk Tuhan. Tidak ada sedikit pun kita mengambil kemuliaan. Engkau bisa bernapas. Engkau bisa bergerak, kaki tanganmu masih bisa, mulutmu masih kencang memuji Tuhan. Ini karena mujizat Tuhan. Maka terpujilah Allah yang membuat mujizat kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Dan terpujilah Allah di dalam nama Yesus yang pagi hari ini yang membuat engkau sejak malam engkau terbaring diberkati. Sampai pagi hari menghirup udara yang segar, engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan ada di sini. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan ada di sini. Dan yang terakhir, sesudah mujizat berlaku, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Baru kita kembali di ayat yang ke-30. Mereka bukan saja menerima mujizat, tetapi mereka mendapatkan sebuah apresiasi dari Raja Nebukadnezar. Tentunya Allah yang menggerakkan Raja Nebukadnezar memberikan kepercayaan. Kalau bicara pekerjaan dan kedudukan, engkau masih tetap harus beriman. Mungkin lama engkau nantikan, tapi ingat, Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego enggak pernah bermimpi, mengingini untuk mereka dapat kedudukan. Tapi Allah berikan lewat Nebukadnezar. Orang tidak kenal Tuhan, orang tidak takut Tuhan, orang tidak beriman kepada Tuhan. Orang yang sering mencemooh Tuhan, tapi orang itu yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau yang berbisnis, sahabat, teman-teman bisnis, relasimu, terkadang engkau tidak pernah berpikir justru merekalah yang akan memberkati engkau. Justru orang-orang yang tidak punya iman, tidak satu iman kepada Yesus, terkadang mereka inilah yang Tuhan kirim. Seperti Allah mengirim burung gagak, dia pun akan memberkati saudara dan saya. Saudara ingin diberkati lebih lagi? Haleluya. Saudara ingin gereja ini kembali memberkati banyak orang? Sebelum saya tutup, kita masuk kepada perjamuan. Saya rindu kita jemaat eklesia punya satu visi dan misi jauh ke depan. Ayat-ayat ini atau kalimat-kalimat ini sering saya sampaikan kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Karena semakin banyak saya ulang-ulangi, karena saya mau di tahun 2023. Gembala dan jemaat pelayan-pelayan, kita satu visi, membawa gereja kita ini untuk kemuliaan Tuhan. 2 minggu sempat saya sampaikan sampai Jumat kemarin. Mari jemaat kita sama-sama melihat jauh ke depan gerejamu di akhir zaman, khususnya di tahun 2023. Saya berkata kepada pelayan-pelayan di doa puasa, kegerakan gereja mula-mula, penuaian jiwa-jiwa, dimulai dari 3.000, sekali Petrus khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Dan Alkitab berkata sampai pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, setiap waktu jumlah jiwa bertambah dan terus bertambah. Dan inilah tujuan Tuhan di akhir zaman. Katakan amin. Tapi saya berkata tujuan gereja penuaian jiwa-jiwa tidak akan terjadi tanpa persekutuan, kesehatian jemaat-jemaat pada waktu itu. Mereka sehati bersama, makan bersama, membawa ke rumah A, ke rumah B. Mereka artinya mereka bersama sehati, susah bersama, senang bersama. Saya berkata kepada pelayan, bukan sampai di situ. Rahasianya penuaian jiwa dan kesehatan tetap terjaga. Ternyata sumbernya dari Kisah pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dari mana? Jemaat mula-mula ketika mereka diurapi oleh Tuhan. Penuaian jiwa gerejamu akan terjadi kalau kita ada kesehatan. Penuaian akan terjadi, kesehatan akan tetap terjaga kalau pelayan-pelayan dan kalau jemaat kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Katakan amin. Saya tekankan kepada pelayan, kita merindukan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa. Kita bisa punya visi penuaian jiwa. Kita bisa berkata satu hati,
Tapi tanpa pengurapan Tuhan, nol besar. Maka jemaat eklesia, para pelayan 2023, kerinduan kita, oke, penuaian jiwa. Keinginan kita tetap sehati, tapi yang paling utama, engkau di rumah engkau harus berkata, di dalam kekurangan dan di dalam kelemahan, aku hanya butuh urapan Tuhan. Aku butuh pengurapan Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Aku butuh Roh Kudus. Katakan amin. Aku butuh api itu. Katakan amin. Sambil tepuk tangan engkau berkata amin. Engkau butuh api. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Yang di balkon lebih kencang lagi. Engkau butuh pengurapan. Jemaat butuh pengurapan. Pelayan-pelayan butuh pengurapan. Yang ada di mimbar butuh pengurapan. Karena inilah rahasia. Gerejamu akan bertahan. Gerejamu tetap sehati. Gerejamu akan menuai jiwa-jiwa. Gak ada yang lain. Haleluya. 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 Api yang akan membakar Sadrak, Mesak, Abednego, api yang membinasakan. Tapi kita butuh api yang menghidupkan pagi hari ini. Api yang menyegarkan rohani kita. Mungkin kita para pelayan, kita punya kelemahan satu dengan yang lain. Jemaat punya kelemahan, kami gembala punya kelemahan. Tapi 2023 kita minta api Tuhan. Api kembali mengobarkan semangat kita. Api itu kembali akan membuat kita semangat untuk mengiring dan melayani Tuhan. Dan jangan sampai Tuhan dapati kita seperti jemaat di Laodikia. Dia dapati jemaat itu suam kuku. Tapi pagi hari ini kau minta beri api. Beri api. Supaya aku kembali semangat. Dan beri hujan pengurapan yang hebat itu. Haleluya. Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Oh, beri api. Semua pelayan-pelayan ambil tempat. Seperti yang kau janjikan, berhembuslah. Oh Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api. Mari beberapa menit ke depan. Lihat gerejamu. Di tahun ini adalah gereja yang bisa menuai. Gereja yang bisa bersatu sehati sepikir. Yang sumbernya dari urapan dan pengurapan Tuhan. Beri api. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, haleluya, haleluya. Beri urapan, beri pengurapan sekarang. Beri api, haleluya. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan. Barisan choir, barisan singers, worship leader. Berikan
bahkan barisan pemusik, barisan rebana dan banners, barisan jemaat di balkon yang ada di bawah. Kami hanya minta api yang menghidupkan, bukan api yang membinasakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Oh, beri api. Mari kita bergandengan tangan di tahun 2023. Karena kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di gerejamu. Haleluya. Minta beri kuasa. Urapan Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan, beri api. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berseru, Roh Kudus, beri kuasa kepada gerejamu. Beri urapan yang dahsyat itu. Terus, jemaat, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berhembus, berhembus ya Roh Kudus. Dan beri kuasa yang dahsyat itu. Mulut-mulut akan menjadi saksi untuk mujizat-Mu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini mengalir urapi, katakan kepada dia yang punya kuasa, yang punya mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beri api, oh. Haleluya, dalam nama Yesus. Tahun 2023 adalah tahun mujizat bagi pelayan-pelayan. 2023 adalah tahun mujizat bagi jemaat-jemaat. Mujizat dalam pekerjaan, mujizat dalam rumah tangga, mujizat bagi anak-anak, mujizat bagi cucu, mujizat bagi masa depan. Di dalam nama Yesus, angkat dua tangan kita, angkat dua tangan kita. Terus, oh beri api. Haleluya, 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 haleluya. Ya, 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 ya penuhi, urapi, pelayan-pelayan, haleluya. Semangat, tetap fokus kepada dia, haleluya, haleluya. Urapan-Mu sekarang, beri api. Berapa saat lagi? Engkau terus katakan, terus engkau sampaikan, beri kami api itu Tuhan, beri kami berurapan dalam nama. Roh Kudus, beri kuasa.
api, api. Sekarang malam beri kuasa, terus, beri api, haleluya, haleluya, haleluya. Seperti yang kau janjikan, glory, urapi mereka Tuhan, urapi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Beri kuasa urapanmu sekarang, beri api sekarang, haleluya, 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 haleluya. Yang kau janjikan menembus beri kuasa urapanmu sekarang. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Rasakan api itu ada di gerejamu. Rugi kalau engkau tidak menikmati api itu pagi ini. Haleluya. Tapi engkau jangkau api itu dengan iman. Api sedang menyala dan terus menyala. Haleluya. Oh, bakar gerejamu Bapak. Bakar gereja di tempat ini dengan api kemuliaan, dengan api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Pegang roti di tangan kanan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau rasakan dahsyatnya api itu pagi hari ini. Apimu haleluya. Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, Dia ada di sini. Allah ada di sini. Dia ada di sini. Ya, haleluya. Dia ada di sini, haleluya. Dia ada di sini, haleluya. Dia ada di sini. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indah kudusan-Mu hidup. Angkat roti di tangan kananmu sekali lagi. Imani, ini adalah tubuh Yesus. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah, ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam hari waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami beriman pagi hari ini, tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan hidup kami. Maka mujizat akan berlaku, akan terjadi dalam hidup kami. Dengan iman kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan makan dan minum perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Beri sorak-sorak kepada Dia. Beri tepuk tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah angkat kami. Engkau sudah pastikan hidup kami. Hari esok yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Sebentar anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kecil besar, Engkau berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan, nyatakan kuasa-Mu seperti Engkau janjikan. Engkau akan mengembalikan berkat-berkat kepada mereka. Dan setiap minggu pertama bulan berganti, kami akan memberikan persembahan ekstra korban untuk kelangsungan pekerjaan pembangunan yang akan kami lakukan di tempat ini. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan, ya dan amin, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.